Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya ketika satu-satunya tempat paling suci di muka bumi dihujani batu dan api oleh sesama muslim sendiri? Tahun 73 Hijriah, Mekah tidak sedang menyambut jamaah haji dengan damai. Kota ini sedang menjerit. Di bawah komando Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi, pasukan Bani Umayyah mengepung tanah haram ini dengan kebengisan yang tak terbayangkan. Ribuan batu manjanik dilontarkan, meruntuhkan dinding-dinding rumah Tuhan demi menundukkan satu sosok yang berdiri tegak menantang tirani. Abdullah bin Zubair. Di tengah badai serangan itu, berdirilah Abdullah bin Zubair. Ia bukan sekadar pemimpin. Ia adalah sahabat Nabi, putra dari Zubair bin Awam sang hawari Rasulullah, dan cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Namun hari itu, nasab mulia tidak bisa menahan batu-batu raksasa yang menghantam. Satu persatu pendukungnya mulai goyah. Kelaparan yang mencekik dan janji pengampunan dari Hajjaj membuat barisan pertahanannya menipis. 10.000 orang yang dulu bersumpah setia, kini perlahan menyelinap pergi di kegelapan malam, menyerah pada musuh, meninggalkan Abdullah dalam kesendirian yang mematikan. Rasa sakit terhebat bagi seorang pemimpin bukanlah pedang musuh yang menembus dada, melainkan punggung saudara sendiri yang berpaling pergi. Bahkan dua putra kandungnya sendiri, Hamzah dan Khubaib, tak kuasa menahan derita pengepungan dan memilih menyerahkan diri ke tenda Hajjaj bin Yusuf demi keamanan. Hati Abdullah remuk. Ia kini benar-benar terasing. Di titik nadir inilah ia membutuhkan satu-satunya kompas moral yang tak pernah retak. Seseorang yang darahnya mengalir di tubuhnya, ibundanya Asma binti Abu Bakar. Dengan langkah gontai, namun hati yang mencari kepastian, Abdullah meninggalkan garis depan sejenak. Ia berjalan menuju kediaman ibunya. Di sana, di dalam rumah yang sederhana itu, ada wanita yang telah kenyang makan asam garam perjuangan Islam sejak masa-masa awal di Mekah. Abdullah tahu ia tidak akan menemukan pelukan yang memanjakan di sana, melainkan kata-kata yang mungkin lebih tajam dari pedang, namun lebih jujur dari dunia seisinya. Ia datang bukan untuk meminta izin hidup, melainkan untuk bertanya tentang makna kematian. Di dalam rumah itu duduklah Asma. Usianya telah mencapai 100 tahun. Matanya telah buta, tubuhnya rapuh dimakan usia. Namun akalnya setajam silet dan imannya sekokoh gunung Uhud. Dialah Zatun Nitaqain, pemilik 2 ikat pinggang yang dulu membawakan bekal untuk Nabi dan ayahnya saat hijrah.
wanita yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Saat Abdullah masuk dan mengucapkan salam, Asma tidak melihat wajah putranya. Namun ia bisa merasakan kegelisahan yang memancar dari jiwa sang anak. Abdullah berkata dengan suara parau, "Wahai ibu, orang-orang telah meninggalkanku. Bahkan anak-anakku sendiri telah pergi mencari keselamatan dunia. Yang tersisa bersamaku hanyalah segelintir orang yang takkan mampu bertahan lebih lama dari waktu memerah susu domba." Sementara itu, Hajjaj dan Bani Umayyah menawarkan dunia kepadaku jika aku mau tunduk dan berbaiat. Apa pendapatmu, Ibu? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan strategi perang. Ini adalah pertanyaan tentang harga diri dan akidah. Jawaban Asma meledak seperti petir di siang bolong. Ia tidak berkata, "Menyerahlah nak, agar kau selamat." Tidak. Dengan suara yang bergetar namun tegas, ia berkata, "Wahai anakku, engkau lebih tahu tentang dirimu sendiri. Jika engkau yakin bahwa engkau berada di atas kebenaran dan menyeru kepada kebenaran, maka bersabarlah dan teruslah berjuang. Jangan biarkan lehermu dipermainkan oleh budak-budak Bani Umayyah itu." Asma melanjutkan dengan kalimat yang membakar jiwa. "Namun, jika engkau selama ini berjuang hanya untuk menginginkan dunia, maka engkau adalah seburuk-buruk hamba. Engkau telah membinasakan dirimu sendiri dan orang-orang yang bersamamu." Perkataan ini menampar kesadaran Abdullah. Ini adalah ultimatum dari seorang ibu. Hidup mulia di atas prinsip atau mati hina sebagai pengejar dunia. Tidak ada jalan tengah bagi seorang pejuang sejati. Abdullah kemudian mengutarakan ketakutan terakhirnya. Bukan takut mati, melainkan takut pada apa yang terjadi setelahnya. "Ibu," katanya lirih, "aku tidak takut mati. Tapi aku khawatir mereka akan mencincang tubuhku dan menyalib jasadku setelah aku tiada." Sebuah kekhawatiran yang wajar, mengingat kekejaman Hajjaj bin Yusuf yang terkenal sadis terhadap musuh-musuhnya yang telah gugur. Mendengar itu, Asma mengucapkan kalimat legendaris yang akan dikenang sejarah selamanya. "Wahai anakku, sesungguhnya domba yang telah disembelih tidak akan merasa sakit saat dikuliti." Kalimat ini begitu sederhana, namun begitu dalam. Apa artinya jasad yang rusak jika jiwa telah terbang tinggi menuju keridhaan ilahi? Penghinaan terhadap mayat tidak akan mengurangi kemuliaan syahid sedikit pun. Abdullah merasa jiwanya telah penuh kembali. Ia mendekap ibunya untuk terakhir kalinya, mencium kening wanita yang surga berada di bawah telapak kakinya itu. Namun, saat tangan Asma meraba tubuh putranya, ia merasakan dinginnya besi baju zirah yang tebal. Asma bertanya, "Apa ini yang engkau pakai, anakku? Ini bukanlah pakaian orang yang menginginkan syahid." Teguran itu langsung dipatuhi. Abdullah sadar baju besi itu adalah simbol sisa-sisa ketakutannya akan kematian. Ia melepaskan zirahnya, membuang pelindung dadanya. Ia ingin menyongsong takdir dengan dada terbuka, tanpa penghalang.
membuktikan bahwa tawakalnya kini bulat hanya kepada Allah, bukan pada lempengan besi. Kuatkanlah ikat pinggangmu, wahai anakku, bisik Asma, melepas singa padang pasir itu kembali ke arena. Abdullah bin Zubair keluar dari persembunyiannya bak badai gurun yang mengamuk. Tanpa baju zirah, ia menerjang ribuan pasukan Hajjaj seorang diri. Sejarah mencatat, hari itu ia bertarung dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Setiap tebasan pedangnya menjatuhkan musuh. Setiap langkahnya menggetarkan nyali lawan. Ia tidak bertarung untuk menang. Ia bertarung untuk mati dengan cara yang paling mulia. Ia menunjukkan kepada dunia bagaimana seorang cucu Abu Bakar menjemput janjinya. Namun takdir Allah adalah ketetapan yang pasti. Sebuah batu manjanik atau mungkin anak panah mengakhiri tarian pedangnya. Abdullah bin Zubair gugur sebagai syahid. Sesuai ancamannya, Hajjaj menyalip jasad mulia itu untuk menebar teror. Namun, jasad yang tergantung itu justru menjadi simbol abadi perlawanan. Tubuh itu mungkin diam, namun ia berbicara lebih lantang daripada saat ia masih hidup. Ketika Asma binti Abu Bakar berdiri di depan jasad putranya yang tergantung, ia tidak menangis. Ia berkata kepada Hajjaj dengan kepala tegak, "Bukankah sudah waktunya bagi penunggang kuda ini untuk turun?" Kisah Abdullah dan Asma mengajarkan kita satu hal. Kematian bukanlah kekalahan jika kita mati dalam kebenaran. Dan hidup bukanlah kemenangan jika kita hidup dalam kehinaan. Hidup mulia atau mati syahid. Sebuah dialog terakhir di depan Ka'bah yang akan terus bergema hingga akhir zaman.